Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ini sudah hampir 60 tahun ya, 59 tahun ya. Dan saya hidup di masa Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Dan apakah saya salah kalau saya simpulkan di masa sekarang ini saya merasakan persoalan yang kita alami sebagai umat dan bangsa itu besar ya, dalam skalanya dan dalam kedalamannya ya, artinya meluas dan mendalam masalah yang dihadapi bangsa ini, termasuk umat Islam. Seperti awal Orde Baru, sekarang pentas politik dikosongkan ya dari politik Islam. Aspirasi politik Islam itu didorong ke tepi dan tidak ke pusat epicentrum kekuasaan, karena memang didesain untuk dikosongkan ya, seperti zaman Orde Baru awal. Dan ekonomi, hutang yang begitu besar, melampaui hutang yang dibikin oleh 6 presiden sebelumnya. Inilah hutang yang terbesar yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan kemarin 5-6 tahun itu ekonomi tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Dan kalau kata Rizal Ramli, tanpa ada ekonomi pun, ekonomi tanpa corona pun, ekonomi Indonesia sudah nyungsep, bahasa Rizal Ramli yang ahli ekonomi. Dan tidak ada yang membantah pikiran dari Rizal Ramli, karena dia bicara dengan fakta, dengan angka dan grafik. Kemudian sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, sekolah tutup, pesantren tutup, perusahaan tutup, jutaan orang menganggur secara tiba-tiba dan kehilangan penghasilan, dan orang jutaan tiba-tiba miskin tanpa dia kehendaki, artinya tidak punya penghasilan. Termasuk guru-guru swasta terutama. Siapa yang menjamin hidup mereka ketika orang tua murid tidak mau membayar sekolah karena memang kehilangan penghasilan? Guru-guru swasta terancam untuk kehilangan pekerjaan sebagai guru. Kalau guru negeri ada gajinya ya, guru swasta termasuk jutaan guru ngaji, pengajian tutup. Mereka harus berjuang sendiri tanpa intervensi pemerintah atau negara. Jadi tingkat kemiskinan kita makin mendalam, tingkat pengangguran besar, tingkat kejahatan menaik. Inilah keadaan kita sekarang, sementara masih belum ramah terhadap politik Islam. Dan mengapa kita seperti ini? Banyak orang kemudian kelaparan, betul-betul tidak punya uang untuk beli sembako ya. Karena memang nggak ada uangnya. Kontrakan harus dibayar, tapi dia tidak punya uang karena tempat pekerjaannya tutup, dan dia tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik karena uang untuk mudik juga nggak ada. Akhirnya keleleran ya, menjadi kantong-kantong kemiskinan baru di kota-kota itu ya. Inilah keadaan kita. Tetapi di satu sisi alhamdulillah ada gerakan-gerakan yang mencoba untuk mengatasi itu dari masyarakat madani, karena pemerintah rupanya dananya juga terbatas, hanya 405 triliun yang kemudian dilindungi oleh Perpu.
nomor 1 tahun 2020 yang sedang dipersoalkan pasal 27 di Mahkamah Konstitusi oleh Amin Rais, oleh Edi Suasono, oleh Din Samsudin dan beberapa tokoh yang lain dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Moga-moga ya kita bisa keluar dari masalah berat ini. Saya barusan ketemu dengan supir yang lagi olahraga lari pagi. Sekarang hari Ahad, saya tanya, nggak kerja? Padahal hari Minggu. Nggak, udah 3 bulan di rumah. Coba, dia supir dari perusahaan dan bosnya orang Singapura, udah lama pulang ke Singapura sebelum penerbangan ke Singapura ditutup. Otomatis dia tidak punya pekerjaan. Tapi sebelah rumahnya tentu pensiunan dari ya Kostrad tidak masalah ya. Tapi yang swasta yang perusahaannya tutup itu supir-supir dan lain-lain, itu betul-betul tidak ada pengaman sosial itu. Karena sampai sekarang juga tidak mendapatkan sembako. Katanya PSBB mulai 15 April kan di Bogor ya. Dan sekarang PSBB untuk skala Jawa Barat, kata Ridwan Kamil kemarin, 6 Mei. 6 Mei itu berarti sekarang tanggal 3, berarti hari Rabu ya. Persoalannya bukan bagaimana memutus ya penyebaran virus corona, tapi bagaimana memutus kemiskinan dan kelaparan sekarang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parungitubar, tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabarannya indah. Ya, saya juga gak bisa ngasih solusi. Ya, solusinya apa? Saya nggak tahu. Rakyat seperti tidak punya pemerintahan, apalagi sekarang isunya tenaga kerja Cina 500 masuk ke Sulawesi Tenggara. DPRD ketuanya setelah rapat paripurna menolak kedatangan TKA Cina itu. Ketua DPRD Sultra yaitu Abdurrahman Saleh, kemudian Gubernur Sultra Ali Mazi itu juga menolak. Bupatinya juga Kerry itu menolak. Tetapi pemerintah ngeyel akan mendatangkan 500 tenaga kerja ke pabrik nikel itu, padahal warganya sendiri kehilangan pekerjaan dan tidak atau dilarang pulang kampung. Ya, itulah pemerintah kita. Tampaknya pemerintah, sebenarnya pemerintah itu kan didesain, diadakan untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri, untuk membuat rakyatnya bahagia. Bukan rakyat itu, bukan pemerintah itu, bukan dibikin bukan untuk dibenci oleh rakyatnya, tapi pemerintah itu dibikin untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga dia cintai, pemerintah itu dicintai oleh rakyatnya, bukan dicaci maki oleh rakyatnya sendiri. Udah, saya pulang dulu lah. Harusnya saya beli lontong sayur nih kalau hari Minggu, tapi nggak bisa hari ini saya beli lontong sayur karena 1 puasa, 2 warungnya dibongkar, direhab ya, baru jadi sekitar
20% kali. Lu lihat tuh, warungnya masih tuh belum jadi. Pemiliknya Pak Udin, kerjaan utamanya penggali kubur. Saya beli lontong sayur dulu ya. Di sini sepi lontong sayur belum jadi. Wah, nggak jadi, nggak bisa beli Pak sarapan lontong sayur saya. Nah, udah sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.